Bagaimana pemirsa peluangnya untuk pasar modal Indonesia pada pagi hari ini di tengah sejumlah sentimen baik eksternal dan juga internal sudah tersambung melalui video conference ada Pak Reza Priambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia (TBK). Pak Reza, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Thank you Prisa, sudah selamat join pagi Pak Reza. Ya, IDEX suasana Channel. pagi hari ini cerah gitu ya, dan kemudian kita lihat penutupan Ya, dari bursa Wall Street juga cerah, di mana S&P 500 indeks utamanya ini rekor lagi seiring dengan keputusan dari The Fed. Tapi saya mau ke dalam negeri dulu soal KPU ya, yang telah resmi menyampaikan hasil Pilpres 2024 memenangkan pasangan nomor 2 begitu ya, sesuai dengan hasil quick count juga. Sejauh mana ini akan direspon positif oleh pelaku pasar domestik? ya, baik, terima kasih Mbak Prisa. Ya, jadi kalau kita lihat memang pelaku pasar itu kan memang menantikan adanya kepastian gitu. Walaupun kita memang sudah tahu gitu bahwa pasangan 02 yang nantinya akan memenangi pemilu gitu. Nah, terus kemudian di sisi lain juga kalau kita lihat dari sentimen yang ada, pelaku pasar ini kan memang menantikan kepastian dari hasil pilpres tersebut. Ya, walaupun nanti akan ada pengajuan hak angket, keberatan dan sebagainya, tapi sepanjang kondisi tersebut masih stabil, tidak mengganggu perekonomian, terus kemudian tidak mengganggu bidang ekonomi, sosial, politik, nah itu saya pikir pelaku pasar masih bisa mentolerir kondisi tersebut. Artinya Oke. dalam pilpres kali ini situasinya kondusif, dan tadi juga sempat Mbak Prisa sempat sampaikan bahwa pilpres ini memang berlangsung satu putaran. Nah, itu kan artinya memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Nah, nantinya pelaku pasar nanti akan melihat kira-kira setelah resmi bahwa Prabowo Gibran sebagai presiden, wakil presiden, selanjutnya kan adalah yang dinantikan oleh pelaku pasar adalah susunan kabinetnya akan gitu. Kabinetnya siapa saja nih yang akan duduk di kursi kementerian. Nah, ini yang nanti akan dinantikan oleh pelaku pasar. Tapi kalau untuk sentimen saat ini, ya pelaku pasar masih cukup positif ya dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Cukup positif mengingat kalau terjadi misalnya dinamika pengajuan ke MK, kemudian hak angket, mungkin itu dinilai wajar begitu ya, karena pilpres sebelum-sebelumnya juga ada dinamikanya tersendiri. Oke, nah menanti mungkin Ya, betul sekali. jajaran terkait dengan menteri kabinet begitu ya, apa sebaiknya hal atau strategi yang perlu dilakukan oleh pelaku pasar di tengah sentimen positif ini? The Fed juga kemarin sudah ada kepastian menahan suku bunga di bulan Maret dan masih on the track gitu ya terkait peluang penurunan suku bunga 3 kali di tahun ini, kemudian hasil dari KPU ini. Sebaiknya bagaimana pelaku pasar harus menerapkan strategi investasi saat ini? Iya, memang kalau kita lihat kondisi saat ini semua memang bertepatan semua ya, itu artinya bertepatan gini, semua terjadi dalam satu momen ya. Kalau kita lihat di kuartal pertama ini kan mulai adanya earning season ya, terus kemudian dividend announcement ya, di mana sejumlah emiten merilis rencana pembagian dividen maupun RUPS tahunannya kan. Nah, artinya itu pun juga memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar, di mana kinerja sejumlah emiten, terutama emiten-emiten big caps di tahun 2023 itu mencatatkan kinerja yang sangat baik. Gitu. Terus kemudian di sisi lain kalau kita lihat juga dari dari sentimen global, kalau kita lihat kan juga keputusan The Fed ya yang memang masih konsisten untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, tapi di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah kepastian kapan dimulainya penurunan tingkat suku bunga tersebut. Itu ya kan, artinya pelaku pasar kan sudah memperkirakan nih bahwa nanti di bulan April akan mulai untuk diturunkan suku bunga. Nah, tapi kalau ini nanti meleset, ini mungkin akan menjadi sentimen negatif juga. Jadi balik lagi yang dinantikan oleh pelaku pasar itu kan adalah kepastian kapan dimulainya penurunan suku bunga. Kalau memang 3 kali startnya itu mulai kapan, itu yang dinantikan oleh pelaku pasar. Mas Selain itu juga Reza, ditambah dengan beberapa data-data positif lain ya, misalkan seperti klaim pengangguran, terus kemudian juga terutama dari indeks manufaktur dan juga GDP global seperti itu. baik
Pak Reza, jadi ketika ini paling tidak kan sudah ada kepastian meskipun masih belum pasti-pasti banget kalau soal pemotongan suku bunga The Fed, sebaiknya pelaku pasar yang belum punya posisi saat ini apakah disarankan untuk melakukan pembelian atau sebaiknya bagaimana, singkat saja? Iya, kalau untuk saat ini kita masih bisa merekomendasikan sejumlah pembelian ya gitu. Apalagi kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir kan sejumlah saham banyak yang sudah mengalami pelemahan ya gitu. Kalau setelah ISG menyentuh level tertingginya di berapa kemarin di 7.374, kemudian ISG kan mengalami penurunan. Artinya penurunan ISG itu kan dipicu oleh pelemahan sejumlah saham kan. Terus kemudian juga banyak juga saham yang sudah mulai masuk ex-date dividennya mereka itu juga sudah mulai mengalami pelemahan. Nah itu bisa mulai dicicil akumulasi sambil memanfaatkan momentum yang ada seperti itu. Sejumlah bursa Asia pada pagi hari ini kan dibuka positif Wall Street bahkan rekor dan rata-rata bursa Asia tadi itu naiknya di atas 1%. Peluang dari IHSG jangka pendek ini setelah hasil KPU kemudian juga The Fed bagaimana Mas Reza? Ya, tentu yang kita harapkan kondisi positif tersebut bisa berpengaruh terhadap pergerakan ISG ya, terutama dalam jangka pendek ya. Kita sih memperkirakan ya bahwa ISG dalam jangka pendek itu bisa kembali menyentuh level resistennya itu di level antara 7360 sampai dengan 7380 ya. Itu yang kita harapkan dari ISG. Nah, kalaupun ada pelemahan, mungkin pelemahan tipis ya, karena itu mungkin lebih kepada koreksi wajar dan tadi juga sempat saya sebutkan kan ada sejumlah emiten yang berencana membagikan dividen itu juga sudah mulai masuk ex-date, sehingga kalaupun terjadi pelemahan di periode ex-date itu ada merupakan koreksi yang wajar sih. Menurut kami seperti itu. Ada peluang jangka pendek menguji resisten 7360 kemudian 7380 dulu ya. Artinya peluang untuk naiknya lebih besar untuk saat ini. Oke, kita akan nantikan pembukaan perdagangan kurang lebih 4 menit lagi dan rekomendasi saham pilihan dari Pak Reza apa saja. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam segmen Market Pass.